Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwit Nopriani dari Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, jurusan Studi Agama-Agama. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang makalah yang saya buat, akan menjelaskan pengertian dan apa maksud dari mutawatir, ahad, dan kehujahannya. Itulah yang akan saya sampaikan. Langsung saja, pengertian dari hadis mutawatir dan hadis ahad. 1. Pengertian hadis mutawatir. Mutawatir menurut bahasa berarti al-mutatabi, yakni yang datang berikut atau beriringan, yang antara satu dengan yang lain, dan ada jaraknya. Menurut beberapa ulama, salah satunya adalah Mahmud At-Tahan. Dalam bukunya Tafsir fil Mutasalah al-Hadis menyatakan, suatu hadis hasil tanggapan dari panca indera yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi yang bermaksud adat kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat dusta. Jadi teman-teman, menurut istilah hadis mutawatir, syaratnya harus berjumlah banyak. Para ulama hadis mempunyai perbedaan pendapat tentang menentukan berapa banyak perawi yang harus meriwayatkan sebuah hadis tersebut, sehingga dikatakan sebagai hadis mutawatir. Ada yang berpendapat 3 orang, ada juga yang berpendapat 4 orang, dan ada juga yang berpendapat 5 orang. Dan bahkan ada juga yang berpendapat 10 orang, dan juga bahkan ada yang berpendapat 300 orang lebih. Dengan adanya jumlah perawi yang banyak, pilihan dan keraguan terhadap kebenaran hadis tersebut. Langsung saja, yang kedua, adanya keseimbangan antara perawi pada tabaqat pertama dengan tabaqat berikutnya. Terdapat berbagai pendapat mengenai keseimbangan perawi pada tabaqat pertama dengan tabaqat berikutnya. Ada yang berpendapat bahwa apabila jumlah perawi pada tingkat awalnya tidak sama dengan tingkatan selanjutnya, maka hadis tersebut tidak dapat digolongkan hadis mutawatir. Namun, pendapat lain menyatakan bahwa adanya perbedaan perawi pada saat tabaqat bukanlah menjadi masalah, karena pada dasarnya hadis yang disampaikan sama banyaknya dan hadis tersebut bisa dikategorikan sebagai hadis mutawatir. Begitulah teman-teman. Langsung saja, yang ketiga, mustahil bersepakat bohong, yaitu berdasarkan jumlah perawi yang banyak, maka periwayatan suatu hadis ini secara logika sangat sulit untuk bersepakat berbohong dalam periwayatannya, karena mengingat bahwa hadis yang diriwayatkan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kuantitas bukan merupakan suatu hal yang mutlak ketika hadis dikatakan mutawir atau bukan. Karena realitas yang ada sekarang ini, para periwayat hadis pun masih ada kemungkinan untuk berbohong dalam periwayatannya ataupun dalam hadisnya. Begitulah teman-teman. Langsung saja, yang keempat, berdasarkan tanggapan panca indera. Maksudnya adalah berita yang disampaikan itu merupakan hasil dari suatu yang didengar dengan telinga ataupun dilihat oleh mata, dan bukan merupakan hasil yang disandarkan pada logika ataupun akal belaka. Sehingga apabila berita tersebut merupakan hasil dari pemikiran atau logika,
suatu peristiwa dan bukan merupakan hasil istinbah, maka hadis tersebut tidak dapat dikatakan sebagai hadis mutawatir. Hadis itu berdasarkan tanggapan panca indera. Misalnya contohnya, kami mendengar, kami sentuh, atau kami melihatnya. Begitulah teman-teman. Langsung saja ya teman-teman, kita masuk ke yang nomor 2. Yang pertama tadi adalah hadis mutawatir, dan yang kedua adalah hadis ahad. Pengertian hadis ahad yaitu hadis yang para rawinya tidak melebihi jumlah rawi hadis mutawatir, tidak memenuhi persyaratan mutawatir, serta tidak mencapai derajat mutawatir, sebagai dinyatakannya dalam kaidah ilmu hadis. Berdasarkan jumlah rawi dari setiap tabaqat, hadis ahad dibagi menjadi 3 macam, yaitu masyhur, aziz, dan gharib. Yang pertama adalah hadis masyhur. Hadis masyhur juga terbagi atas 2 macam, yaitu masyhur istilahi dan yang kedua masyhur gair istilahi. Yang pertama adalah masyhur istilahi, adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih daripada setiap tingkatan tabaqat pada beberapa tingkatan sanad, tetapi tidak mencapai kriteria mutawatir. Dan yang kedua, masyhur gair istilahi, hadis yang populer pada ungkapan lisan para ulama tanpa ada persyaratan yang definitif. Begitulah ya teman-teman penjelasannya. Langsung saja kita masuk ke kitab-kitab yang membahas tentang hadis ahad. Berikut ini adalah kitab-kitab yang dalamnya berisi tentang hadis masyhur. 1. Al-Hasanah fi ma. Langsung saja kita masuk ke pengertian kehujahannya. Hujah atau hujat dalam bahasa Arabnya adalah istilah yang banyak digunakan di dalam Al-Quran dan literatur Islam yang bermakna tanda, bukti, dalil, alasan, atau argumentasi. Yang dimaksud dengan hujahan hadis adalah keadaan hadis yang wajib dijadikan hujah atau dasar hukum. Dalam lingkarannya adalah al-dalil al-syar'i. Sama dengan Al-Quran, dikarenakan adanya dalil-dalil syariah yang menunjukkannya. Hadis yang memiliki hubungan yang sangat signifikan dengan Al-Quran, sebab keduanya sama-sama seperti sumber utama ajaran Islam. Selain sebagai sumber ajaran Islam, keduanya hadis berfungsi sebagai penjelasan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Oleh karenanya, keduanya tidak terpisah dalam ajaran Islam. Alasan bahwa Al-Quran adalah hujah atas seluruh umat manusia dan hukum-hukum yang terdapat di dalamnya harus ditaati adalah bahwa Al-Quran benar-benar diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disampaikan untuk umat manusia dengan jalan yang pasti tidak terdapat keraguan mengenai kebenarannya. Baiklah teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan atas makalah yang saya buat dan penjelasan yang saya terangi tadi yang tentang mutawatir, ahad, dan kehujahannya. Berikutlah yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah atau dalam pengertian yang kurang jelas ataupun dalam penyampaiannya kurang bagus, saya mohon maaf. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.